Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya hingga kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah dengan tema Isra Mi'raj. Berkisah tentang peristiwa luar biasa bertajuk Isra Mi'raj, tentunya kita akan kembali teringat akan pentingnya ibadah sholat. Bagaimana tidak, sholat merupakan ibadah utama yang Allah perintahkan kepada Rasul dan umatnya. Sebagai bukti, Allah menjemput Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril dan Buraq agar Rasulullah dapat menjemput perintah sholat melalui 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Najm ayat 13-15 yang memiliki arti, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Tidak hanya sekedar melewati langit, tapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Setelah melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat surga, neraka, serta Baitul Ma'mur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata. Lalu, bagaimana dengan kisah kita sebagai umat akhir zaman di hari ini? Seiring berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup kini terasa semakin berat. Kita saksikan masjid megah semakin banyak, tetapi jemaah sholat semakin sepi. Belum selesai sampai di sana, semakin sini perdebatan antara sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melonjak dan membuat Islam seakan tercerai-berai. Tidak sedikit orang berdebat tentang sholat, tapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, kiranya apa yang salah dari hal tersebut? Yang salah tiada lain tiada bukan ialah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum dengan hati, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap Allah. Kalau sholat kita sudah benar dari segi niat, syariat, serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Allah berkalam dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang memiliki arti, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dan bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat, khusyuk, sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan utama dalam hidup. Karena di dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipetik hikmah dan kebaikan darinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.